Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, nggak apa-apa ya, walaupun online. Mohon maaf nih kalau ada sedikit gangguan agak ngelek-ngelek gitu ya, tapi mudah-mudahan lancar-lancar saja. Baik, di pertemuan pertama kita ini, izinkan saya memperkenalkan diri karena tak kenal maka tak sayang ya, tak sayang maka tak cinta. Jadi ada baiknya kita saling mengenal agar nanti pembelajaran kita itu ada satu chemistry, saya juga happy, kamu juga happy gitu ya. Kalian juga semuanya happy. Baik. Izinkan saya memperkenalkan diri. Berikut saya coba share screen. Nah, teman-teman, kita di sini nggak usah terlalu kaku ya. Ini latar belakang saya, bisa sama-sama dibaca ya. Berlatar belakang dari D1 pendidikannya, D3, S1, S2, dan saat sekarang ini saya sedang menempuh pendidikan S3. Mohon doanya, mudah-mudahan saya juga diberi kelancaran ya. Selain itu, saya mengampu beberapa mata kuliah di semester lalu dan saat semester ini saya mengampu mata kuliah Critical Creative Thinking. Mudah-mudahan nanti bisa berpikir secara kreatif, kritis, tapi juga tetap memegang norma pada rambu-rambu yang memang harus kita jaga di perkuliahan ini ya. Nah, di awal sesi perkuliahan saya ingin menyampaikan, nanti teman-teman juga boleh kenalan yang ada di sini ya. Sebelum saya melanjutkan ke materi, boleh ya, saya juga ingin kenal dengan teman-teman sekalian yang ada di sini hadir sebagai mahasiswa. Di sini memang kita antara dosen dengan mahasiswa, tapi kalau di luar kita itu bisa berteman begitu ya, bisa menjadi kolega juga. Silahkan sekarang memperkenalkan diri. Monggo, ada di sini ada Naila. Boleh perkenalkan dirinya? Naila? Oke, Ibu, halo. sepertinya masih Naila. Iya, Ibu, boleh memperkenalkan diri? nama aja apa Silakan. kayak gimana? Boleh silakan nama siapa, tujuan kuliah, itu boleh. Nama lengkapnya, terus tujuan kuliahnya. Halo. Ya, sepertinya memang agak-agak ada gangguan teknis ya. Iya, kedengaran nggak Bu suaranya? Iya, terdengar. Oke, Halo, perkenalkan, nama silakan. saya Naila Nazwa Fatwa. Saya dari Public Relation. Tujuan saya Mm-mm. kuliah selain untuk menambah wawasan saya, juga sebagai relasi saya untuk jenjang karir selanjutnya. Oke, baik. Udah cukup. Terima kasih. Selanjutnya, ada siapa tadi? Cinta. Boleh silakan memperkenalkan diri. Silakan. Bisa terdengar? Halo Ibu. Iya, halo, halo. Silakan, boleh memperkenalkan diri? Perkenalkan, nama saya Zahra. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi, prodinya Public Relation. Tujuan Tujuan saya kuliahnya? buat kuliah ya, Bu? Iya, tujuan kuliah. Tujuan saya buat kuliah sih sebenarnya untuk memenuhi standar pekerjaan yang saya mau, karena kan diharuskan itu minimal sarjana S1 dengan jurusan Ilmu Komunikasi. Maka dari itu saya pengen banget ngejar itu buat saya memenuhi syarat standar di perusahaan tersebut. Oke, baik. Terima kasih. Beberapa teman-teman semuanya sekarang sudah memperkenalkan diri. Baik, saya coba lanjut saja ke sesi ini. Sesi pemilihan ketua kelas tadi sudah kita sepakati bersama melalui polling. Kita sudah buat grup, jadi sudah dipilih dan ditentukan di grup chatting yang sudah kita bentuk untuk mata kuliah ini. Sekarang kita lanjut saja ya kepada kontrak perkuliahan juga sudah saya share di chat grup kita. Tapi saya ingin jelaskan bahwa yang pertama jangan suka datang terlambat. Keterlambatan tadi kita sudah sepakati, kita sudah tektokan di grup chatting juga ya. 15 menit boleh terlambat, tapi juga ada alasan yang jelas. Dan beberapa keterangan lain sudah saya share juga di grup chatting kita ya. Baik, kita lanjut lagi ke sesi materi perkuliahan kita pada hari ini. Kita mau menyampaikan atau kita mau ngebahas apa sih? Bagaimana kita bisa berpikir kritis dan kreatif.
Kenapa kita harus berpikir kritis dan kreatif? Nah, menurut KBB ini, kritis dalam hal berpikir itu harus kita mempunyai arti bersifat tidak mudah percaya. Terus juga selalu berusaha menemukan kesalahan atau kekeliruan serta tajam dalam menganalisis. Nah, untuk bisa berpikir kritis, kita juga harus mempunyai pemahaman terlebih dahulu, pengetahuan umum, terus juga ketika kita mau melakukan sesuatu, kita berpikir baik dan buruknya. Jangan sampai kita melakukan sesuatu tanpa berpikir terlebih dahulu. Contohnya, ketika kalian sebagai mahasiswa, mahasiswi ingin nge-share nih tentang salah satu info dapat dari temen gitu. Nah, itu jangan langsung diteruskan, jangan langsung di-share. Coba berpikir dulu. Kalau saya share, ini nanti dampaknya apa ya? Ini bener nggak sih? Bisa jadi itu nanti bahaya gitu. Bisa jadi itu hoax, bisa jadi itu berita palsu, berita bohong. Jadi sebelum share, sebaiknya kita coba berpikir dulu. Nah, di mata kuliah ini bagaimana kita bisa berpikir kritis, kreatif, dan produktif ya. Critical creative thinking. Jadi untuk menjadi seorang yang kreatif, itu harus benar-benar punya mindset, punya pemikiran, dan punya pengetahuan. Dari mana memperoleh pengetahuannya? Tentu saat sekarang ini tepat kalau sudah mengikuti sesi perkuliahan di critical creative thinking. Jadi bagaimana nanti ketika bekerja, sebelum melakukan sesuatu, sebelum bertindak, sudah bisa berpikir terlebih dahulu. Dari beberapa hal yang sudah saya sampaikan di sini, nanti bisa dibaca juga ya di PowerPoint yang sudah saya share. Nah, caranya bagaimana nih untuk kita bisa membuat program? Contoh, di critical creative thinking ini bagaimana kamu bisa membuat konten begitu? Bagaimana bisa membuat personal branding diri kamu? Kalau nanti bekerja di perusahaan, sekarang ini kan semua industri, semua perusahaan itu membutuhkan personal branding perusahaan. Nah, di situ bisa dikenal tuh, baik itu yang mau dikenal, ditonjolkan company-nya dulu, perusahaannya dulu, atau karyawannya. Jangan sampai nanti ketika kamu menjadi karyawan di salah satu perusahaan, kamu membuat konten, lalu kamu viralkan, lalu kamu melanggar beberapa kode etik, akhirnya akan bermasalah, akan terkena undang-undang IT ya, itu berbahaya sekali. Jadi sebelum kamu share, ketika buat konten, ketika kamu bekerja, kata-katanya yang memang tidak layak, rasis begitu ya, kamu langsung share, maka itu akan bermasalah. Jadi coba deh untuk bisa berpikir dulu sebelum share. Ini ada beberapa ciri-ciri orang yang bisa berpikir kreatif nih. Sikapnya bisa toleransi, punya kemampuan menganalisis, pemikirannya yang tenang, terus bisa melahirkan karya, terus juga percaya diri, rasa ingin tahunya itu tinggi, terus juga pencari kebenaran. Jadi sebelum nge-share, cari dulu nih bener nggak ya? Kalau memang nggak benar, sudah cukup di kamu saja, jangan dilanjutkan. Nah, bagaimana Bu caranya untuk bisa membuat produk karya yang kreatif, yang benar? Ingat, ketika kamu ingin produktif membuat satu karya, maka kamu harus mengetahui apa nih dalam ranah ilmu komunikasi ya, mata kuliah kita ini kan masih di ranah Fakultas Ilmu Komunikasi, PR, Public Relation. Maka sebagai mahasiswa, kita harus mengikuti juga nih dalam kaidah ilmu komunikasi. Di mana ketika kita ingin menyampaikan pesan, apa yang kamu sampaikan itu kan mengandung pesan, ya message ya. Maka kamu harus memperhatikan yang pertama, di dalam ilmu komunikasi, apakah pesan kamu itu mengedukasi, lalu bersifat memberikan informasi, atau entertain, memberikan hiburan. Jadi to educate, to inform, to informasi, dan juga to entertain. Perhatikan tiga hal itu untuk bisa membuat kreatif, produktif, dan kamu mau membuat konten-konten mungkin
Perhatikan beberapa hal itu. Jadi ada kaidah-kaidah yang harus diperhatikan. Apalagi kira-kira yang harus diperhatikan? Tadi ya, nggak mengandung pornografi, nggak mengandung kekerasan, nggak rasis, nggak sara. Nah, itu jadi untuk menjadi seorang mahasiswa yang produktif ketika membuat karya-karya, memperhatikan beberapa hal tadi. Nah, bagaimana nih Bu, kalau ternyata menjadi seorang konten kreator, itu kan kreatif kan? Iya, kreatif juga. Karena untuk menjadi seorang konten kreator harus punya ide, punya gagasan. Nah, ide ini yang nggak bisa dicuri oleh siapapun karena adanya di dalam pikiran kamu. Ya, tentunya untuk melahirkan ide harus mempunyai pengetahuan umum, mempunyai keinginan, terus juga untuk bisa melahirkan ide harus punya kemauan, harus punya usaha. Ketika kamu punya usaha, kamu mau melakukannya, bisa jadi kontennya bisa menjadi karya yang bagus ya. Nanti didesain tuh secara kreatif tulisannya, lalu juga simulasinya, terus juga transisinya, itu harus diperhatikan. Bahkan kalau kamu menggunakan handphone, mungkin saya mau share nih ke YouTube begitu ya. Nah, itu kan harus jelas tuh durasinya. Oh, bisa lama atau tidak. Jadi perhatikan waktunya, perhatikan visualnya, perhatikan juga power suaranya, perhatikan juga speednya. Ketika kamu buat konten ini suaranya kecepatan nggak, kelambatan nggak boleh terlalu cepat, nggak boleh juga terlalu lambat. Oh, berarti seseorang untuk bisa kreatif itu juga harus paham keahlian ya, harus punya ilmu. Yes, punya keahlian. Keahlian apa? Keahlian public speaking. Ya, bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan baik, efektif, paham tentang intonasinya, paham tentang ritme, paham tentang jeda, paham tentang bagaimana dia waktunya, timingnya tepat, paham tentang bagaimana dia harus membuat sign-nya, simbolnya, paham tentang bagaimana dia meng-create untuk bisa tulisan-tulisannya bagus. Nah, itu juga adanya dari diri kamu masing-masing. Ada ide kamu, ada kreatif kamu. Boleh nggak Bu kalau kreatifnya seperti ini? Untuk kreativitas tidak dibatasi. Jadi kamu nanti saya akan berikan tugas tentunya di sesi pertemuan berikutnya untuk membuat sebuah karya. Jadi sudah paham ya, kalau sekarang untuk bisa berkarya ada beberapa hal yang harus dipahami. Nah, itu beberapa hal yang memang tadi saya sampaikan di awal-awal juga. Ada bagaimana kamu bisa berpikir dengan baik begitu. Ada tekniknya nih. Oh, ternyata seru juga ya belajar critical creative thinking. Ada yang namanya teknik berpikir austik nih. Ada berpikir yang namanya induktif. Terus juga bagaimana kita berpikir kreatif. Udah pasti dong ya. Di sini kita harus bermain berpikir kreatif. Oke, sekarang tadi kan saya sudah menjelaskan nih beberapa lama ya. Sekarang silakan yang merasa kurang jelas atau ingin bertanya, monggo. Yuk, silakan. Saya buka. Jadi kita bukan hanya mendengar kamu saat kuliah, kamu boleh bertanya. Monggo, Saya Ibu mau. silakan. Monggo, silakan. Apa pertanyaannya? Oke, Ibu izin. Perkenalkan nama saya Cinta. Saya mau nanya, Bu, apakah orang itu yang punya mental block itu dia sebenarnya bisa kreatif atau enggak sih, Bu? Oke, pertanyaannya bagus sekali. Oke, Cinta, terima kasih apresiasi saya kamu sudah mau langsung bertanya dengan sportif ya. Orang yang punya mental block itu kan pikirannya itu sebetulnya stuck gitu. Jadi gini, orang yang bermental block itu penyebabnya beberapa hal. Karena kurang tidur, karena mungkin di rumah orang tuanya ya ribut terus gitu hingga akhirnya dia merasa terganggu. Terus juga ada nih orang yang memang pekerjaannya deadline gitu, harus mengerjakan kepepet saat itu cepat-cepat. Nah, itu bisa mengganggu. Itu bisa mengalami mental block. Siapa yang bisa terkena mental block? Siapapun bisa terkena mental block ya. Makanya jangan sampai kita kurang tidur atau mengerjakan tugas kuliah deadline. Nah, itu bisa terkena tuh mental block. Solusinya cukup istirahat, mengerjakan tugas jangan last minute begitu ya. Terus itu kan merupakan gangguan psikologis ya.
kalau ada masalah di rumah, coba mungkin bisa sharing begitu ya. Ketika kamu bisa sharing kepada teman yang bisa dipercaya atau orang tua atau mungkin kamu ke profesional begitu, karena itu harus diungkapkan. Itu salah satunya. Nah, bisa nggak seorang mental block itu menjadi kreatif, kritis? Bisa. Tapi dia harus menyelesaikan permasalahan yang ada di diri dia dulu. Dia harus berdamai dengan diri dia dulu ya. Contohnya mungkin membutuhkan bantuan profesional, psikolog gitu atau psikiater atau ke profesional lainnya. Yang kedua mungkin mencari orang, teman yang bisa dipercaya untuk dia sharing. Nah, terus piknik begitu. Terus jangan telat tidur, jangan mengerjakan tugas secara mendadak, relax dulu, tenang, fokus. Nah, setelah itu dia baru bisa kembali produktif. Belajar dulu, pahami dulu apa yang mau dia buat. Contoh mau buat konten, dia paham dulu nih. Dia mau buat konten tentang apa sih? Cari literaturnya dulu, observasi dulu. Ketika dia sudah pahami, lalu dia coba cek gitu ya. Sekarang kan sudah canggih digital. Cari contoh-contohnya untuk insight. Setelah itu kumpulkan inspirasi, maka idenya itu bisa diwujudkan dan dia bisa menjadi seorang yang kreatif, bisa produktif gitu ya, Cinta. Ada lagi? Cukup? Apakah sudah bisa menjawab, Cinta? Baik, Bu, sudah jelas. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Yang berikutnya silahkan. Saya Pertanyaan juga yang mau bertanya. tanya, Bu. Boleh silahkan. Kaira. Iya, Bu. Jadi saya mau nanya, Ibu punya Hmm, nggak sih tips untuk kita sebagai mahasiswa ini biar bisa punya pikiran untuk berpikir kreatif buat masa yang akan datang gitu, Bu? oke, Kaira. Keren, keren, keren. Jadi kamu Oke. ceritanya mau ini ya, mau produktif begitu ya? Betul, Ibu. Oke, baik Kaira. Jadi untuk kamu bisa berpikir kreatif, kritis, produktif, pertama ubah mindset kamu dulu. Kamu harus punya mindset ya, bagaimana kamu bisa berpikir positif dulu. Kamu harus berpikir positif bahwa kalau orang lain bisa, saya harus bisa. Gimana caranya saya bisa? Ya kamu belajar, kamu pahami, kamu bertanya kepada orang yang paham. Nah, itu bisa membuat kamu nantinya percaya diri. Jadi yang pertama mindset, yang kedua percaya diri, yang ketiga tanya sama orang yang paham. Yang keempat, bergaul dengan orang yang mempunyai support system yang baik. Ya, bukan dengan orang yang toksik begitu ya. Dengan orang yang punya motivasi. Dengan orang yang kalau berbicara itu tentang kemajuan, tentang kebaikan. Ya, itu beberapa hal yang bisa membuat kamu tuh berpikir kreatif, kritis, produktif, dan nonton tontonan yang bisa memotivasi kamu. Karena menurut salah seorang peneliti, ya, salah seorang psikolog ya mengatakan namanya Elvin Ki Ibrahim kalau nggak salah tuh ya dari Australia. Dia mengatakan ketika kamu ingin maju, berkembang, berpikir positif, mentalnya bagus, maka tergantung dari apa yang kamu baca, apa yang kamu tonton, dengan siapa kamu bermain, di mana lingkungan kamu dibesarkan. Jadi perhatikan beberapa hal itu sebagai penunjang untuk kamu menjadi pribadi yang berpikir kritis, bisa kreatif, dan bisa produktif gitu. Apakah bisa menjawab? Maksudnya Oke, sudah terjawab? terjawab sekali, Ibu. Makasih banyak ya, Ibu. Oke, sama-sama. Baik, siapa lagi yang mau tanya? Ada yang tanya lagi? Silahkan. Saya, Bu. Monggo. Oke, silakan. Bu, apakah kerusakan mental itu bisa muncul dari lingkungan sekitar yang nggak ngedukung ketika kita sedang membuat kreativitas? Oke, baik. Tentu bisa dong ya. Jawabannya bisa. Karena lingkungan yang tidak mendukung itu bisa merusak mood kamu. Bisa terkena juga tuh yang namanya psikis kamu ya, psikologis kamu, mental block tadi yang saya sampaikan. Seseorang bisa terkena gangguan mental block ketika dia juga berada di lingkungan yang memang tidak mendukung dia, lingkungan yang tidak nyaman. Itu cukup bisa mengganggu kreativitas. Bagaimana mau kreatif gitu ya? Kalau udah moodnya kena, terus juga dia udahlah, jadi nggak ada semangat, tentu. Jadi coba salah satu caranya kamu hindari lingkungan yang memang tidak memberikan kamu dukungan yang bisa mengganggu mood kamu. Caranya gimana Bu? Kalau itu di rumah gimana?
Kamu bisa bicara baik-baik, ya, ngobrol baik-baik. Nggak bisa, Bu, saya kan anak, masa saya yang harus ngomong, nanti dimarahin. Kamu bisa cari figur yang memang dekat dengan orang tuamu secara sebagai mediator untuk nanti bicara kepada orang tuamu. Kalau dengan dosen, Bu, kuliah bisa nggak? Insya Allah, ya. Tapi kami juga harus hati-hati, karena itu kan masuk ke ranah rumah tangga, ya, ke keluarga orang lain. Tapi kalau memang ada kaitannya dengan pola pendidikan, ada keterkaitannya dengan perkembangan kamu untuk kuliah, insya Allah kita mungkin nanti akan bisa bantu begitu ya. Mungkin konseling, karena di kampus kita juga kan ada lembaga konselingnya gitu ya. Yang penting kuliahnya harus tetap semangat ya. Hindari teman-teman yang mungkin nggak bisa mensupport kamu. Maksudnya nggak support sistemnya nggak bagus, kamu cari circle yang baik. Jadi ada dua pilihan. Kalau memang kamu berada pada lingkungan atau teman-teman yang nggak mendukung, toksik begitu, ada dua pilihan. Kamu bertahan berada di lingkungan itu, kamu akan terpengaruh dengan hal yang negatif hingga kamu nggak bisa berpikir kreatif lagi, nggak bisa produktif, atau kamu keluar dari circle itu, kamu menciptakan circle yang positif, circle yang baik, hingga kamu bisa bangkit dan kamu bisa produktif. Gitu ya. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Iya Bu, Cukup saya mau ya? nanya. Boleh, silakan. Tadi kan ada tentang mental block ya Bu. Saya pengen nanya, Mm-mm. apa sih teknik atau latihan yang efektif untuk melatih pikiran agar tidak mudah untuk mengalami mental block tersebut? Oke, yang pertama ya tadi ya, mindsetnya, pola pikirnya berpikir positif. Jangan baperan, gak usah diambil hati. Ya, kalau kamu merasa, lu kok gini banget ya, kamu boleh diskusi. Contohnya sama saya, ya. Kamu boleh diskusi, welcome, datang aja ke ruangan saya. Atau kalau lagi nggak ada mata kuliahnya, kamu bisa chatting ke saya. Bisa, Bu, saya mau diskusi. Boleh nggak Bu? Gitu, boleh ya. Karena kan ada beberapa hal yang mungkin privasi pribadi yang memang nggak boleh sembarang share. Tapi yang jelas, kamu harus punya tempat untuk curhat, untuk diskusi, agar tidak mengganggu mood kamu. Jadi, agar keluar dari mental block. Karena tadi ya, mental block itu kan karena faktor lingkungan, faktor kerjaan yang kepepet, kurang tidur, gangguan psikologis yang memang membutuhkan bantuan terapis, membutuhkan profesional. Tapi kalau dalam hal ini, saya mau ke Bu Bena aja, boleh nggak? Boleh, gitu ya. Jadi tipsnya, kamu harus berpikir positif, terus juga sehat jasmani dan rohani, makan makanan bergizi, cukup istirahat, belajar, pahami keilmuan kamu. Kalau di critical creative thinking ya kamu baca-baca modul yang saya sampaikan, PowerPoint, materi yang saya sampaikan. Nanti kalau kamu mau ngobrol, welcome. Oke? Baik, Oke, kalau Ibu. tidak ada yang tanya lagi, saya rasa cukup untuk sesi perkuliahan kita hari ini. Terima kasih banget kalian sudah hadir, sudah mengikuti sesi perkuliahan ini. Semoga bermanfaat dan saran saya ya, yuk sama-sama kita terus berproduksi, berkreatif, kita mempunyai ide. Jadi kalau kamu punya ide jangan takut gitu. Ini kan era digital, Bu. Saya mau jadi seorang konten kreator. Monggo. Tapi konten kreator yang seperti apa yang baik? Karena kamu membawa nama besar sebagai mahasiswa Universitas Mercu Buana. Boleh. Contoh saya mau buat tips bagaimana menjadi mahasiswa yang percaya diri. Boleh. Ambil sumber contoh dari jurnal yang bisa dipercaya begitu. Menurut jurnal ini, penelitian ini, maka mahasiswa yang bisa kreatif adalah mahasiswa yang selalu percaya diri, mahasiswa yang percaya diri dan berani, mahasiswa yang mau bertanya. Contoh ya, kamu buat videonya dengan kreatif. Nah, itu sudah mengembangkan ide kamu. Ditumpahkan dulu pakai konsep. Kamu tulis dulu apa, bagaimana, ya, berapa lama. Jadi bisa latihan dulu. Nanti durasinya bisa kamu tentukan, oh 3 menit, oh 5 menit, gitu. Jadi kamu tetap bisa produktif. Itu yang bisa saya sampaikan pada sesi perkuliahan kita ini. Kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, kita akhiri perkuliahan kita ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di sesi berikutnya di minggu depan ya. Buat semuanya, saya rasa cukup. Apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau sudah, Sudah kita cukup, ketemu Bu. lagi nanti. Sudah cukup ya? Baik, terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu lagi insya Allah di minggu depan di mata kuliah kita Critical Creative Thinking. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.